Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, agar kami melihat bukan hanya dengan mata jasmani kami, tetapi kami melihat dengan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu dan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema melawan kedaulatan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan. Lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyetakan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Perkataan perumpamaan yang barusan kita dengar adalah perkataan Tuhan tentang Raja Yehuda yang bernama Zedekia. Zedekia adalah Raja Yehuda yang diangkut ke Babel, namun diberi kelegaan untuk tetap hidup di bawah pemerintahan Raja Babel. Namun kita juga tahu kemudian bahwa Zedekia mulai mencari persahabatan dengan Mesir dan mencoba lari ke Mesir. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di sini. Pertama, Zedekia diumpamakan seperti pucuk pohon aras yang tinggalnya di gunung Libanon. Lalu diambil oleh seekor burung raja wali besar dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi, dan ditempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa. Kedua, kemudian Zedekia tumbuh sebagai pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Kejanggalan pertama, bagaimana mungkin
sebuah pucuk pohon aras dari gunung Libanon yang ditanam di dataran rendah, dekat mata air yang melimpah-limpah. Kemudian tumbuh menjadi pohon anggur yang rimbun. Tidakkah hukum tabur tuai juga berlaku di sini? Bagaimana mungkin pucuk pohon aras dari gunung dibawa ke dekat mata air dan sungai, lalu tumbuh menjadi pohon anggur? Ketiga, Zedekia adalah raja Yehuda, tapi ketika dia berlaku serong terhadap Babel, Tuhan Allah Israel justru menjadi lawan Zedekia. Hal itu dapat saudara lihat dari Yeskiel 17 ayat 11 dan seterusnya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kebenaran ini adalah belajarlah untuk mengenali kedaulatan Tuhan. Sesungguhnya sudah berkali-kali Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui Nabi Yeremia dan juga Nabi Yeskiel, bahwa Tuhan memang sengaja mendatangkan dan membangun kerajaan Babel untuk menekan dan menawan Yehuda, supaya mereka belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan mengibaratkan Zedekia seperti pucuk pohon aras di gunung Libanon yang dipatahkan dan ditanam di tempat rendah. Namun di situ dia bisa menerima pemeliharaan Tuhan, sebab ia ditanam di tepi air yang melimpah, dan bahkan dia menjadi seperti pohon anggur yang berbuah lebat. Namun sifat ketidaksetiaan Zedekia sama seperti ketidaksetiaan manusia pada umumnya. Tidak pernah mau bersyukur dan justru memberontak terhadap rencana dan kedaulatan Tuhan. Itulah awal kehancuran bagi Zedekia. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk tetap setia, sekalipun aku tidak mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan. Amin. Jesus loves you, and so do I.